Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pratiwi, NIM 19110039, Prodi S1 Farmasi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suspensi. Menurut Farmakope Indonesia 4 tahun 1995 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sedangkan suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Sediaan yang digolongkan sebagai suspensi yaitu 1. Suspensi oral. Sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal. Sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. 3. Suspensi tetes telinga. Sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. 4. Suspensi optalmik, yaitu sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. 5. Suspensi untuk injeksi. Sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi, yaitu sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Berdasarkan istilah. 1. Susu. Untuk suspensi dalam pembawa yang mengandung air yang ditujukan untuk pemakaian oral. Contoh, susu magnesia. 2. Magma. Suspensi zat padat anorganik dalam air seperti lumpur. Jika zat padat mempunyai kecenderungan terhidrasi dan teragregasi kuat yang menghasilkan konsistensi seperti gel dan sifat rheologi thixotropik. Contoh, magma bentonit. 3. Losio. Untuk golongan suspensi topikal dan emulsi untuk pemakaian pada kulit. Contoh, losio kalamin. Berdasarkan sifat. 1. Suspensi deplokulasi, yaitu partikel yang terdispersi merupakan unit tersendiri dan apabila kecepatan sedimentasi bergantung daripada ukuran partikel tiap unit, maka kecepatannya akan lambat. Keunggulannya, sistem deplokulasi akan menampilkan dosis yang relatif homogen pada waktu yang lama karena kecepatan sedimentasinya yang lambat. Kekurangannya, apabila sudah terjadi endapan, sukar sekali diredispersi karena terbentuk massa yang kompak. Yang kedua, suspensi flokulasi, yaitu partikel sistem flokulasi berbentuk agregat yang dapat mempercepat terjadinya sedimentasi. Keunggulannya, sedimen pada tahap akhir penyimpanan akan tetap besar dan mudah diredispersi. Kekurangannya, dosis tidak akurat dan produk tidak elegan karena kecepatan sedimentasinya tinggi. Syarat-syarat suspensi. 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. 2. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan.
3. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. 4. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Stabilitas suspensi. 1. Ukuran partikel. 2. Kekentalan. 3. Jumlah partikel. 4. Sifat atau muatan partikel. Berikut bahan pensuspensi. Yang pertama itu dari alam atau gom. 1. Akasia. 2. Chondrus. 3. Tragakan. 4. Algin. Selain itu, ada pula bahan pensuspensi dari sintesis, yaitu derivat selulosa. Yang termasuk golongan ini adalah metil selulosa, CMC, hidroksi metil selulosa. Selanjutnya, golongan bukan gom, yaitu tanah liat, digunakan untuk menambah stabilitas suspensi. Kemudian, golongan organik polimer, yaitu Carbopol 934, ialah serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit. Berikut metode-metode pembuatan suspensi. Yang pertama, metode dispersi, yaitu dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Selanjutnya yaitu metode presipitasi, yaitu zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampurkan dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Nah, ini contoh penggunaan suspensi dalam farmasi. Yang pertama, beberapa orang terutama anak-anak sukar menelan obat. Yang kedua, mengurangi proses penguraian zat aktif di dalam air. Yang ketiga, suspensi dalam bentuk sediaan aerosol. Berikut keuntungan sediaan suspensi. Yang pertama, baik digunakan untuk pasien yang sukar menelan obat, seperti tablet, kapsul, dan puyer. Yang kedua, homogenitas tinggi. Yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi. Selain keuntungan, pasti ada kerugian. Berikut kerugian sediaan suspensi. Yang pertama, tidak praktis bila dibandingkan dengan sediaan tablet atau kapsul. 2. Kestabilan rendah. 3. Rasa obat tidak dapat ditutupi. Jadi, ini contoh dari sediaan suspensi. Yang berwarna abu itu zat pendispersi, sedangkan yang warna merah itu zat terdispersi. Jadi, suspensi itu masih bisa dibedakan antara zat pendispersi dan zat terdispersi, atau zat terlarut dan zat pelarut. Berikut contoh sediaan suspensi di farmasi. Yang pertama, suspensi oral. Biasanya berbentuk serbuk di dalam botol. Sebelum digunakan, harus dilarutkan terlebih dahulu dan dikocok agar homogen. Yang kedua itu suspensi injeksi. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Itu sediaannya harus steril. Dan untuk penyimpanannya harus terhindar dari sinar matahari. Kemudian untuk expired date-nya, jika kemasan sudah dibuka, maka ketahanannya cuma sampai 1 bulan. Jadi kesimpulannya ialah, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak terlarut yang terdispersi dalam fase cair. Kemudian golongan suspensi yaitu 1. Suspensi oral, 2. Suspensi topikal, 3. Suspensi tetes telinga, 4. Suspensi optalmik atau tetes mata, 5. Suspensi untuk injeksi, 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.